Di episode ini, saya akan mengajak sahabat semua untuk berkunjung ke sebelah selatan dari benua Australia, yaitu ke Tasmania. Sebetulnya, saya dan teman-teman itu ingin mencari jejak-jejak dari harimau Tasmania. Tetapi apa daya, karena memang tidak menemukan, maka saya akan mengajak sahabat semua untuk mengenal salah satu hewan yang sangat unik, yaitu wombat yang mempunyai feses atau kotoran yang berbentuk kubus. Wombat yaitu hewan asli Tasmania dan umumnya di Australia yang mempunyai kotoran berbentuk kubus. Hal ini ternyata memainkan peran penting dalam komunikasi antar wombat karena kotoran yang ditumpuk seperti susunan dari batu bata itu dapat memberikan pesan. Postur tubuh dari wombat itu berbentuk seperti, kalau saya membayangkan itu seperti umbi atau kentang begitu, karena tubuhnya itu gempal, kemudian bulat dan di dekat dengan tanah dia itu. Jadi dia tidak jauh-jauh dari tanah karena kakinya itu pendek begitu maksud saya. Meski bukan hewan paling sosial ya, wombat selalu berbagi liang, namun tetap di wilayah mereka sendiri dalam sistem terowongan bawah tanah. Di sini pasangan kawin akan membesarkan joy. Joy itu kalau orang Tasmania menyebut wombat itu adalah joy. Wombat umumnya merupakan spesies soliter yang cukup agresif. Mereka memiliki pelat fasia besar di area pantat mereka. Ini memungkinkan mereka memblokir area masuk ke liang jika terasa terancam. Nah, sekarang saya akan mengajak sahabat semua untuk menelusuri ini Tasmania untuk mencari yaitu si gempal, si kentang ini, yaitu si wombat. Jadi ini tempatnya ya kayak begini ini, berumput, berbukit-bukit. Ayo kita coba cari si wombat itu. Sambil mencari, saya akan menceritakan bagaimana ini si wombat, sifatnya dan macam-macamnya, sampai dia menjadi salah satu atau satu-satunya hewan yang mempunyai kotoran berbentuk kubus gitu tadi. Jadi kotak-kotak gitu dia, kayak batu bata yang ditumpuk gitu. Jadi area ini memiliki ini ya, si wombat ini di belakangnya dulu ya, di pantatnya itu. Pantat wombat itu memiliki saraf ya, ujung saraf begitu tepatnya. Jadi meskipun predator itu menggigitnya, wombat ini tidak terluka walau digigit si predator atau apapun, karena ya itu kayak bantal gitulah si pantatnya itu.
tapi tebal, memang tebal sekali. Jadi kayak plat luarnya ya, karena tebal. Kemudian bawahnya lagi, bawah dagingnya itu kayak bantal gitu, itu tumpukan lemak, tetapi tetap mempunyai saraf untuk bisa merasakan maksudnya. Tetapi kalau digigit, dia itu tidak sakit, tapi dia masih merasakan. Jadi bulu-bulunya itu serenggol gitu, masih merasakan dia. Jadi bulu yang menutupi lempeng fasia ya, kalau bahasanya fasia itu pendek agar wombat tidak dapat ditarik dari liangnya. Jadi digigit itu, jadi kalau masuk ke liang, dia itu akan menutupi kayak pantatnya itu menutupi liangnya itu fungsinya begitu. Jadi digigit pun sama predator, dia itu tidak terasa begitu. Ketika predator mendekat, wombat akan berbaring di pintu masuk liang yang memungkinkan si pemangsa yaitu predator itu tadi menyelipkan kepalanya di celah antara pelat dan atap liang. Jadi pelatnya wombat itu dengan atap liang itu. Akhirnya atap liang biasanya terbuat dari tanah kan, atap liangnya itu yang sangat padat seperti batu, kemudian akar pohon begitu, batang kayu atau padas-padas itu, tanah khas dari Tasmania ini. Begitu kepala predator berada di celah, wombat akan membanting pantatnya berulang kali dengan kekuatan yang cukup berpotensi menghancurkan tengkorak kepala predator yang mengancamnya itu tadi. Begitu si wombat ini. Jadi kalau bahasa saya ya, bahasa saya itu menyebutnya si wombat itu kayak bulldozer mungkin begitu ya. Kakinya pendek, badannya gemuk kayak kentang, tetapi tenaganya besar. Kemudian dia suka menutup liangnya dengan pantatnya yang super tebal itu tadi, akhirnya sampai dia bisa menghancurkan si kepala predator. Jadi inilah bulldozer yang asli dari Tasmania. Jadi itu tadi akhirnya si kita ini, saya yang mencari si Tasmania, harimau Tasmania nggak ketemu, gagal. Ya moga-moga aja masih ada begitu. Tetapi akhirnya saya bisa menjelaskan ya ini si wombat, si bulldozer. Tetapi begini sobat ya, memiliki lubang ini begini ya, tapi agak saru gitu ya bahasanya, karena kita membicarakan apa ya, kita menyebutnya feses gitu, kotorannya gitu, kita sebutnya feses karena kotak itu tadi ya, si feses yang kotak, si wombat yang punya kotoran kotak ini. Jadi meskipun memiliki lubang pembuangan berbentuk bulat ya, jadi sobat ngerti kan, hewan mamalia ini yaitu si bulldozer ini, wombat, tidak menghasilkan kotoran berbentuk bulat. Wombat menjadi hewan satu-satunya di dunia yang menghasilkan kotoran berbentuk kubus. Sebagaimana diketahui, si bulldozer wombat ini merupakan spesies hewan berkantung asli dari Tasmania dan Australia yang hidup di dataran berumput dan hutan kayu putih ini tadi. Wombat menjadi salah satu hewan paling menggemaskan di dunia menurut saya, dan telah menimbulkan banyak misteri yang sulit untuk dipecahkan bahkan oleh para ilmuwan. Jadi misteri kotoran berbentuk kubus yang dihasilkan wombat telah menjadi misteri yang sangat lama untuk dipecahkan. Pasalnya si bulldozer ini memiliki kemampuan unik menghasilkan lebih dari 100 bongkah kotoran berbentuk kubus yang khas setiap harinya. Bayangin, dia ini si pencetak bata dia ini. Saat ini ya, para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menemukan bagaimana usus wombat dapat menciptakan kotoran yang bisa berbentuk kubus itu tadi.
Jadi para peneliti ini menganalisa ususnya. Ternyata permasalahan akhirnya menjadikan wombat menjadi salah satu hewan di dunia yang bentuk kotorannya kubus itu ternyata penyebabnya itu tepatnya berada di ususnya. Jadi bukan di tempat keluarnya kotoran tetapi di ususnya. Akhirnya usus itu tadi saat menekan, ya kita itu kalau semua mamalia ya bahkan manusia itu kan menekan si usus ini. Menekan, tetapi kalau mamalia lain itu menekannya kan sama dia, kanan kiri kan bulat dia. Jadi dia itu usus itu bulat, menekannya itu dari segala arah dia. Tetapi si wombat ini menekannya cuma dari dua sisi. Akhirnya karena tekanan, sebetulnya di sisi lainnya ada tekanan tetapi lemah. Yang lebih kuat itu perbandingannya mungkin 80 per 100. Jadi yang 100 itu tekanan kuat, yang lainnya itu 80 penekanannya. Akhirnya otomatis bentuk dari apa yang ada di dalam usus itu akan membentuk menjadi bentuk kotak-kotak itu tadi. Nah itu sobat, si wombat, si bulldozer itu yang mempunyai kotoran kotak yang salah satu, hanya satu-satunya tepatnya di bumi ini yang mempunyai kotoran kubus tepatnya, yaitu si wombat. Begitu sahabat, Tasmania ini kita hiking 3 hari. Dulu sebetulnya saya sempat ke sini. Akhirnya karena sudah pernah ke sini, akhirnya di perjalanan kedua ini saya tidak memakai pemandu, akhirnya sendiri, sempat nyasar tadi, dan untungnya dapat menemukan titik baliknya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan lain mengenai alam, kemudian satwa dan sejenisnya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat untuk tambahan pengetahuan.